Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat-sangat istimewa bagi kita. Oleh karena itu, sukses dan tidaknya kita berpuasa tergantung kita. Ya, diibaratkan bahwa Ramadan itu seperti madrasah, sehingga disebut madrasatul Ramadan. Kalau kita bicara konteks madrasah yang amat sangat diminati pada saat sekarang ini, madrasah yang punya kurikulum bagus, punya fasilitas yang istimewa. Kemudian sarana dan prasarana yang ada di madrasah itu adalah cukup mumpuni, cukup tersedia, cukup kemudian memberikan fasilitas kemudahan bagi murid, mungkin juga para orang tua dan masyarakat. Sehingga kemudian berlomba-lombalah orang untuk mendaftarkan anaknya ke madrasah favorit tersebut, berapapun biayanya. Karena ingin anaknya sukses, karena ingin anaknya berhasil, melihat output alumninya yang selama ini memang luar biasa dari madrasah tersebut. Nah, bisa kita lihat orang berlomba-lomba masuk madrasah yang sering disebut dengan madrasah favorit itu, berapapun biayanya, kalau perlu antri. Nah, sering terlewat bagi kita bahwa Ramadan ini adalah sebuah madrasah yang amat sangat luar biasa. Yang membuat kurikulum bukan sembarangan orang, bahkan bukan orang. Kurikulum ini dari Allah dan Rasulnya kepada kita umatnya. Karena itu banyak program pada saat kita berada atau masuk ke dalam Ramadan itu. Kurikulum yang utama adalah siam, puasa itu sendiri. Yang disebutkan bahwa begitu banyak fadilah puasa ini, banyak sekali disebutkan dalam hadis. Di antara fadilahnya adalah puasa kita itu nanti akan membela kita pada hari kiamat. Demikian juga kurikulum tilawah Quran kita. Nah, jadi banyak kurikulum selama madrasah Ramadan itu, siam, salat tarawih, memperbanyak sedekah, iktikaf, amalan-amalan sunnah terkait dengan puasa, sahur, berbuka, ngasih orang iftar, berbuka puasa dan seterusnya. Yang punya duit bisa umroh Ramadan. Nah, ini kan kurikulum selama madrasah, sering disebut pesantren kilat, selama 30 hari. Kalau ada profesor canggih lalu kemudian membuat kurikulum, lalu kemudian orang berminat, antusias, maka kurikulum ini adalah dari Allah dan Rasulnya bagi kita umatnya. Nah, disebutkan ada dua kurikulum yang bisa memberikan syafaat, membela kita pada hari kiamat. Al-Qur'anu was-siyamu yashfa'ani yaumal qiyamah. Quran dan puasa akan memberikan syafaat kepada engkau pada hari kiamat nanti. Jadi membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi amal. Karena nanti manusia itu akan ada tiga kategorinya umat Islam. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ada tiga kelompok orang, ada yang mendolimi diri mereka sendiri. Artinya, sebagian tafsir menyebutkan timbangan amal orang tersebut banyak salahnya daripada solehnya. Yang kedua adalah muqtasid, baik dan buruknya seimbang. Nah, yang ketiga itu adalah orang yang berlomba dalam kebaikan, kebaikannya jauh lebih banyak daripada kesalahan yang dia lakukan. Mungkin di antara kita ada yang kemudian amalannya kurang, lalu kemudian vonisnya itu membahayakan, nyerempet-nyerempet neraka misalkan. Nah, maka amalan apakah yang akan membela kita pada hari kiamat nanti? Amalannya adalah puasa dan bacaan-bacaan Quran kita. As-siyam wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah. Nah, lalu disebutkan yaqulul Quran. Berkatalah Quran di hadapan Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, mana tuhu, saya cegah hamba ini anin naum. Berkatalah Quran, saya cegah hamba ini dari tidurnya karena dia baca Quran. Karena itulah kata para ulama, di antara makna qoma Ramadhan, qiyam Ramadan itu tidak hanya qiyam untuk melaksanakan qiyamul lail dalam pengertian salat tarawih, tapi juga adalah qiyam dalam rangka membaca Quran. Karena itu sebagian juga menyatakan bahwa afdal membaca Quran itu adalah pada malam hari pada bulan Ramadan itu dibandingkan siang hari.
Lalu kemudian yaqulu siyam, berkata puasa kita di hadapan Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, mana'tuhu ta'am wa syarab, saya cegah hamba ini dari makan dan minum. Nah, karena itulah ini terjadi pada siang hari. Jadi qiyam itu konteksnya adalah malam, seperti firman Allah, ya ayyuhal muzammil qumil lail, wahai yang berselimut, qiyamlah kamu pada waktu malam. Nah, oleh karena itulah tadi disebutkan dalam hadisnya bahwa saya cegah hamba ini dari tidur, itu berkata Quran, itu konteksnya adalah pada malam hari. Nah, oleh karena itulah manfaatkanlah malam-malam kita pada bulan Ramadan untuk tilawah Quran. Nah, lalu kemudian apa output setelah kurikulum ini kita kerjakan? Ujian itu rata-rata kan terakhir. Hati-hati, kita boleh saja sukses di awal, tapi tidak sukses di akhir. Sebagus apapun kurikulum, sebagus apapun yang membuat kurikulum, tapi kalau muridnya suka absen, murid-muridnya juga kadang hadir, kadang tidak, suka bolos, ya berpulang kepada kita semuanya. Apalagi ujian terakhir dia absen 10 hari yang terakhir kurikulumnya, lalu kemudian iktikaf di masjid. Dijanjikan kepada kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu diusahakan kita tidak tidur, kita memperbanyak ibadah kita pada malam tersebut, sehingga kemudian terjadi pelipat gandaan pahala yang luar biasa. Sekalipun secara umum puasa yang kita lakukan dari awal, sedari awal, itu juga terjadi pelipatan pahala. Al-hasanah bi asyari amsalihah, disebutkan semua kebaikan itu dikali 10 ila sab'ati mi'ati di'fin, sampai 700 kelipatannya, termasuk sedekah, infak. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanam benih, lalu benih ini tumbuh 100, pikul 5 dalam satu cabang itu ada 100 lagi bulir-bulir baru. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah mampu melipat gandakan. Nah, tadi secara umum seperti itu amal saleh yang kita kerjakan. Lalu apa kata hadis qudsi, ilas siyam, kecuali puasa. Puasa ini berapa kelipatan pahalanya wallahu a'lam, tapi tadi dikecualikan seluruh kebaikan dikali 10 sampai 700 kecuali puasa. As-shaumu li wa ana ujzihi, karena puasa kalian itu adalah untukku, kata Allah, dan aku yang akan membayar tunai. Nah, berlipat lagi pahala tersebut di 10 hari yang terakhir. Ujian terakhir diharapkan mestinya kita antusias dan bersemangat, bukan hanya hadir di awal-awal kita sekolah madrasah ini, karena madrasah ini punya kurikulum yang lengkap 30 hari, 29 hari, dan diletakkanlah kurikulum utamanya berupa Lailatul Qadar, ada 10 hari iktikaf diletakkan di akhir. Lalu apa kata Nabi SAW? Innamal a'malu bil khawati, sukses dan tidaknya amal itu tergantung akhirnya seperti apa. Karena itu kita mengenal istilah husnul khatimah. Ini akhir puasa ini yang lalu kemudian harus betul-betul kita perhatikan. Godaannya memang sangat banyak. Diskon-diskon di mall itu di 10 hari yang terakhir menyambut Idul Fitri, akhirnya pada sedekah di mall, padahal diminta sedekah mal. Lalu kemudian iktikaf itu tidak terlaksana karena keinginan kita untuk menyambut Idul Fitrinya jauh lebih dominan daripada keinginan kita menjaga dan merawat 10 hari yang terakhir. Coba apa yang bisa kita pertahankan dan kita jaga tatkala kita kemudian pergi ke mall di 10 hari yang terakhir. Disitulah kita melihat mungkin saja ada aurat yang terbuka. Padahal puasa kita ini tidak hanya sekedar menahan lapar, makan, minum, haus, dahaga, syahwat dan seterusnya, tapi juga menjaga mata dan pandangan. Lalu 10 hari yang terakhir kita di pasar, di mall tadi itu, kita melihat demikian banyak pandangan yang kemudian bisa saja mengurangi nilai puasa kita. Nah, oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi 9 kali melaksanakan ibadah Ramadan. Karena kewajiban puasa itu pada tahun kedua setelah Nabi hijrah sampai wafat, berarti Nabi tinggal di Madinah 10 tahun. Nabi bertemu dengan Ramadan 9 kali. Disebutkan selama 9 itu Nabi tidak pernah meninggalkan iktikaf 10 hari di masjid. Bahkan di Ramadan terakhir yang di tahun itu beliau wafat, iktikaf
sholatnya selama 20 hari. Bagaimana dengan kita? Kurikulumnya belum selesai. Ujiannya ada di terakhir. Lailatul Qadar yang disebutkan fadilahnya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, itu justru di akhirnya. Tapi fenomenanya apa? Nah, ini yang memang perlu diperbaiki, harus dirubah. Molah wadainya di 10 hari yang terakhir. Menyiapkan rumah, ganti karpet, ganti gorden, ngecat rumah, rata-rata di 10 hari yang terakhir ya begitu. Termasuk mudiknya. Nah, ini godaan memang. Akhirnya yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan taharrau, cari malam Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir, cari di malam-malam ganjil. Istihada, Rasul beristihad, syaddal mi'zar, menjauhi istrinya, mengencangkan ikat pinggang. Iktikaf, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan lagi bergaul suami istri karena kamu pada di masjid iktikaf. Adapun malam 1 sampai malam 20 silahkan bagi yang punya istri, dihalalkan. Quran menyatakan kan jelas, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna. Dihalalkan pada malam kalian berpuasa itu 1 sampai 20 Ramadan konteksnya, karena 10 hari yang terakhir konteksnya itikaf. Orang tidak lagi berhubungan suami istri. Kalau dia punya istri dan dia melaksanakan itikaf di 10 hari yang terakhir, maka kata Quran dihalalkan pada malam harinya. Siangnya kamu berpuasa siang. Apa itu? Rafas ila nisaikum. Rafas itu bertindak porno maupun berkata-kata porno. Boleh nggak sama istri? Wajib. Ila nisaikum, tapi kepada istrimu. Kenapa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Itu konteks sama istri. Sehingga kalau orang itu lama menjomblo seolah-olah dia berjalan tanpa pakaian. Hati-hati itu ya. Kan libas. Jomblo itu adalah orang yang jalan-jalan tanpa pakaian. Nah, jadi sekali lagi 10 hari yang terakhir ini adalah mari kita rawat, mari kita jaga. Kadang disitulah letak ujian terakhir kita. Nah, lalu kemudian para alumninya dijanjikan apa? Ini kurikulum wajib. Ya ayyuhalladzina amanu. Siswanya adalah orang-orang yang beriman. Diwajibkan puasa. Lalu kalau kalian betul-betul puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, diwajibkan puasa ini kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Para alumninya adalah nanti diberi gelar takwa. Jadi diharapkan usai Ramadan kita sudah berubah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Itu output dari para alumninya yang diharapkan. Tapi sekali lagi semua ini berpulang kepada kita orang-orang yang beriman ini. Karena itu disebutkan di dalam hadis bahwa ada orang yang biasa-biasa saja. Maka kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu, sumpah palsu, dan perbuatannya, laisa lillahi hajah, Allah tidak punya hajat, Allah tidak memerlukan model puasa yang seperti ini sekalipun dia meninggalkan makan dan minumnya. Yada ta'amahu wa syarab. Ada juga hadis yang menyebutkan ada orang yang dikasih kurikulum sedemikian rupa, fasilitas yang sedemikian hebat. Kita bicara fasilitas selama Ramadan. Sebagian orang membanggakan sekolah itu fasilitasnya apa? Maka fasilitas Ramadan adalah apabila telah datang Ramadan ini dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, setan-setan dibelenggu, dilipat gandakan siapapun yang berpuasa, diberikan ampunan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, diberikan ampunan luar biasa, diberikan pemaafan 10 hari yang terakhir, dianjurkan berdoa pada malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau pemaaf, suka memaafkan, maafkan aku. Nah, itu doanya ya. Jadi kita ini tidak hanya diampuni tapi dimaafkan. Dan memaafkan itu jauh lebih tinggi nilainya daripada mengampuni. Diampuni itu masih tetap ada teks dosanya, tapi tidak diazab, itu saja. Tapi kalau dimaafkan dihapus seluruhnya, catatannya nggak ada. Bukan hanya sekedar tidak diberikan sanksi, tapi kemudian dihapus. Itu kalau konteksnya dimaafkan. Nah, itu adalah doa yang kita diminta untuk membacanya pada malam. Sedemikian banyak fasilitasnya.
Ditakdirkan kita umroh. Umroh itu takdilul haji. Umroh pada bulan Ramadan sama seperti haji. Karena itu luar biasa. Di Mekah Madinah itu pertama 10 hari yang terakhir biayanya hampir seperti biaya haji. Itu 50 juta ke atas kalau umrohnya dalam rangka 10 akhir Ramadan. Nah, diminta juga kita untuk memperbanyak sedekah lebih baik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling baik. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Lebih baik lagi selama bulan Ramadan. Jadi sebetulnya apa tugas para murid, orang-orang yang beriman yang berada di dalam madrasah ini? Seperti yang Nabi lakukan. Kamu sudah baik selama ini. Kita yakin semua yang hadir di masjid ini sudah baik. Sudah membaca Quran. Sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Sudah pernah puasa Senin Kamis. Maka tolong selama Ramadan itu lebih dibaikkan. Nah, oleh karena itu konteks amal yang mesti kita siapkan dan persembahkan selama Ramadan itu yang harus ada di benak kita adalah lebih. Tolong lebihkan. Selama ini setiap kali Jumat ada celengan, saya sudah mewajibkan ada di kantong setiap Jumat ini 10.000, 20.000. Selama Ramadan 100.000. Saya sudah baca Quran 1 lembar, 2 lembar selama luar bulan Ramadan. Bisa nggak Ramadan? Dilebihkan. Jadi konteks Ramadan kok dilebihkan. Lebihkan apa saja kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan selama luar bulan Ramadan. Lebihkan semuanya. Mumpung Ramadan, pelipat gandaan pahala yang luar biasa tadi itu. Saya dulu pas di Madinah itu 1,5 tahun itu tidak di asrama karena saya bawa istri. Jadi kalau orang bawa istri tinggalnya itu di luar asrama. Nah, saya dulu bertetangga dengan mat'am, warung Arab yang tukang masak itu orang di Cirebon 2 orang. Nah, selama bulan puasa mereka punya tugas tambahan mengirim nasi kebuli ke Masjid Nabawi untuk dibagi-bagikan. Jadi sudah dalam bentuk kotak-kotak itu masukkan box, lalu mobil ini pergi, orang yang mau masuk ke masjid itu mereka bagikan. Saya tanya, berapa ekor kambing untuk membuat nasi Bukhari, nasi kebuli selama Ramadan? Apa katanya? Setiap hari 5 ekor kambing, setiap hari disembelih. Nah, itu yang dilakukan. Jadi ditambah kebaikannya, ditambah sedekahnya. Apapun selama Ramadan, mari ditambah. Apa dalilnya? Nabi SAW tadi. Karena Rasul SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Wa kana ya'tihi Jibril fi kulli lail wa kana yudarisul Quran. Dan Nabi SAW didatangi malaikat Jibril tadarusnya. Jadi Nabi pun tadarus setiap malam, dicek hafalan Qurannya. Siapa yang ngecek? Malaikat Jibril. Dan Nabi SAW lebih baik min rihil mursalah disebutkan daripada angin yang bertiup. Ramadan itu kita memerlukan banyak angin. Ya, pengajian ini nggak akan bisa leluasa kita kan kalau tidak ada kipas angin. Lalu teknologinya menjadi AC dan seterusnya. Jadi konteks kebaikan itu disebut angin dan Nabi disebut rihil mursalah, angin yang bertiup. Tapi jangan masuk angin atau keluar angin, jangan juga ya. Nah, jadi sekali lagi perbanyak. Karena itu kalau kita Ramadan terutama di Madinah itu full Pak makanan. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan biaya banyak itu. Orang yang bersedekah itu luar biasa Pak. Jadi konteks mereka itu adalah khusus Ramadan. Mereka menyiapkan dana yang kemudian diroyalkan. Royal selama Ramadan itu. Saya sekalipun mulai awal sudah menikah dulu, istri saya tinggal, tapi tiap Ramadan saya pulang. Kenapa? Banyak yang belikan tiket untuk pulang. Akhirnya saya setahun 2 kali pulang. Karena 1 tahun sekali itu tiket dari jamiah, dari kampus. Satunya lagi saya nyarinya dari mana? Ya Ramadan itu pulang juga. Dari mana tiketnya? Muhsinun, dermawan itu banyak. Nah, jadi sekali lagi konteksnya adalah membangun kedermawanan lebih selama Ramadan ini. Termasuk tadi menyiapkan dana yang kemudian bisa kita bagi-bagi khusus selama Ramadan. Nah, diantaranya adalah memberi iftar man aftara shaiman. Barang siapa yang ngasih iftar berbuka shaiman. Ingat, orang yang puasa. Jadi tolong perhatikan bahwa kalau kita ingin mengamalkan hadis ini,
Maka dana yang kita siapkan itu adalah aftar iman, ngasih iftar orang yang puasa. Tidak mesti kita ngasih ke panti asuhan, orang di panti itu shaim. Ramadan itu sering orang ke panti asuhan bagi-bagi. Ternyata di panti banyak anak-anak kecilnya yang mereka nggak puasa. Nggak kena ini kalau kita ingin menerapkan hadis ngasih orang buka puasa, karena konteksnya adalah orang yang berbuka puasa. Tapi kalau ingin sedekah biasa silahkan pergi ke panti asuhan dengan niat bukan untuk orang yang berpuasa. Tapi kalau kita niatnya untuk orang yang berpuasa, yakinkan, karena hadisnya menyatakan maka tidak mengurangi puasa orang tersebut. Kalau orang yang nggak puasa lalu kita berikan dengan niat seperti itu nggak kena, karena mereka adalah bukan termasuk shaiman, orang-orang yang berpuasa. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat kurikulum yang luar biasa, alumninya akan menjadi orang yang bertakwa, yang disebutkan begitu banyak sifat profil orang-orang yang muttaqin itu, dan itu adalah bekal yang terbaik yang mesti kita siapkan selama hidup ini. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkanlah olehmu bekal, karena tidak ada bekal yang terbaik kecuali bekal ketakwaan. Seluruh ibadah yang kita kerjakan semuanya memberikan jaminan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bahkan itu perintah pertama kali di dalam Quran. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu. Kenapa? Karena Rabb yang menciptakan kamu dan orang sebelum kamu. Untuk apa seluruh ibadah kita? La'allakum tattaqun. Ibadah apapun. Nah, nanti lalu dirinci. Puasa, menikah, haji, umroh, dan semuanya itu adalah la'allakum tattaqun, dan itu adalah bekal yang mesti kita siapkan, dan itu adalah yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karenanya apa yang berarti kita siapkan walaupun tinggal beberapa hari lagi? Nomor satu, persiapan kita adalah i'dadur ruh. Persiapan rohani ini perlu Bapak. Apa artinya? Ruh itu terkait dengan keimanan. Maaf, jangan sampai puasa itu jadi keluhan, mengeluh, aduh apa ya ada puasa lagi, uyuh banar. Karena ada yang seperti itu Pak. Saya menemukan orang yang bilangnya begini, saya nggak pernah puasa sunnah, dan seandainya Ramadan ini nggak wajib, nggak bakal saya puasa. Ada Pak yang gitu, mengeluh dia datangnya puasa itu. Oleh karena itu apa kata Nabi? Man shoma Ramadan imanan. Motif buruk itu perkuat iman. Puasamu ini karena iman, karena Allah memanggilmu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bukan karena yang lain. Nah, persiapkan rohani kita. Ruh inilah yang kemudian membuat keimanan kita itu bertambah. Perbanyak doa. Mulai sekarang Pak, ya Allah mudahkan saya puasa. Ya Allah pertemukan kembali dengan Ramadan. Ya Allah jangan sampai saya sakit selama Ramadan ini. Doa terus kita. Ya Allah bisakah saya menuntaskan Ramadan? Ya Allah jadikanlah Ramadan ini membuat saya harmonis suami dan istri. Jangan sampai Ramadan konflik. Jangan sampai Ramadan bikin masalah, bikin konflik. Ya Allah jadikan anak-anak saya semuanya bisa puasa. Para sahabat disebutkan kunna nusawwim sibyanana, adalah kami menyuruh anak-anak kami sedari dini puasa. Dan puasanya itu maaf, tidak ada para sahabat anak-anaknya itu puasa beduk dan belajar sana sampai siang hari, habis itu makan, nggak ada. Mengajar itu ajaran yang benar sampai terbenam matahari, itu cara mengajarinya. 3 hari saja Bapak sabar, selesai itu anak Pak. Apa maksudnya? Seandainya anak kita TK, SD kelas 1, kelas 2, puasanya harus seperti orang tua, bukan zuhur suruh makan minum, enggak. Karena para sahabat nusawim sibyan itu sampai maghrib. Lalu kemudian tatkala anaknya menangis disebutkan, anaknya merengek, mereka akhirnya dibuatkan mainan-mainan untuk membuat mereka lupa. Karena itu saya sebut 3 hari tadi begini, pembiasaan anak ini pasti dia nangis, pasti dia lapar. Aduh haus, aduh lapar. Biarkan. Bapak ibu juga lapar nah. Bapak ibu kenapa bisa bertahan? Apa bedanya sama perut kita dan anak-anak? Gak ada bedanya. Kenapa orang tua lebih bertahan? Karena dikasih pengertian. Nah anak-anak dikasih pengertian sama akhirnya. Dan jangan-jangan anak kita itu jauh lebih mampu bertahan tidak makan, tidak minum kalau dia lupa. Contohnya apa? Banyak nggak anak kita yang akhirnya dipaksa makan dan minum gara-gara dia asik bermain. Nah itu sampai maghrib. Sehari dia nangis, jangan dikasih makan, jangan tega kita di hari pertama.
Hari kedua tega kita, biarkan dia nangis. Hari ketiga tega kita. Hari keempat normal, Pak. Gak akan ada lagi, dia akan seperti orang tua. Pengalaman saya, anak saya 8, Pak. Anak saya semuanya puasa mulai umur 4 tahun, full 30 hari, gak ada masalah. Nangis memang 1, 2, 3 hari. Akhirnya SD kita tidak pernah menyuruh mereka puasa lagi, karena puasanya sudah mulai TK. Enak kita, sahur buka, gak perlu disuruh lagi. Kita kesulitan saat sekarang karena kita tidak membiasakan itu. Kenapa? Disebutkan para sahabat adalah kunna nusawwim sibyana. Kami menyuruh nusawwim itu nyuruh puasa. Anak-anak kami seperti puasanya orang dewasa. Nah, jadi itu persiapan rohani. Yang kedua adalah persiapan ilmu. Fiqh siam mulai sekarang dibaca. Apa fadilahnya? Bagaimana kalau istri saya melahirkan? Bagaimana kalau istri saya menyusui? Mana yang lebih baik tatkala safar? Berbuka atau tidak? Mulai dibaca sekarang. Apa fadilahnya sahur? Jangan tidak sahur, jangan lambat berbuka. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahur walaupun hanya sekedar minum air putih ada berkahnya. Kita ingin ngambil berkahnya walaupun ada sebagian saya nggak biasa sahur. Sahur tetap. Kemudian ma'ajalul fitr, segerakan berbuka, segera begitu adzan langsung. Jangan nunggu dulu masuk kamar mandi dulu ada lagi yang dikerjakan. Segera. Kenapa? Mengamalkan sunnah. Perbanyak saja amalan sunnah selama Ramadan. Jangan malah ditinggalkan sunnah. Nah, dianjurkan kalau ada kurma, wah bagus juga. Dianjurkan kita bagi-bagi kurma selama Ramadan itu. Nah, bapak-bapak yang punya dana lebih, tolong beli 1 kardus, 2 kardus, serahkan ke masjid ini. Bisa dibagikan tuh jamaah. Setahun sekali Pak Ramadan kita berbagi kurma. Betapa banyak orang selama hidupnya tidak pernah makan kurma. Mumpung Ramadan ini, mari kita di samping bermanfaat, ya proteinnya tinggi dan seterusnya, tapi segera mengembalikan kondisi tubuh kita yang lagi lapar selama sekian jam. Begitu kurma yang diminum, dimakan langsung dia meningkat naik. Itu disebutkan dari sisi tinjauan kesehatannya. Kemudian kesiapan kita secara fisik, ya jangan sampai awal puasa seluruh penyakit kambuh, kolesterol, darah tinggi, gula dan seterusnya. Ya ini nggak dicek dulu, mulai sekarang Pak dicek, disiapkan. Jangan sampai akhirnya sepekan awal masuk rumah sakit. Lebih baik sakitnya sekarang gitu ya, bulan Sya'ban. Dan lebih baik tidak sakit juga kan, lebih baik tidak sakit. Nah, itu kesiapan dari sisi. Nah, kesiapan dari sisi tadi finansial. Bahasanya begini, karena saya pernah 5 tahun di Madinah. Ya, Madinah itu kan orang Ansor. Orang Ansor itu penolong, Pak. Dermawannya luar biasa. Jadi begini mereka. Gimana saya menghabiskan duit saya selama Ramadan? Duit sosial ya. Dihabisin Pak, sehabis-habisnya. Khusus Ramadan itu. Jadi kita itu mahasiswa itu kan termasuk Ibnu Sabil kadang-kadang dianggap. Jadi kita dapat uang lebih itu kalau jadi mahasiswa di sana ya. Ya banyak orang yang bersedekah. Kadang kalau kita umroh lagi tawaf, itu ada aja yang masukkan duit ke kantong kita Pak. Karena mereka tidak ingin sedekahnya diketahui. Ada juga yang ngasih nomor telepon, datang ya jam 12 malam di belakang masjid, bagi-bagi duit dia di tempat yang gelap. Gak ada yang tahu, sedekah Pak. Karena sedekah itu fisiri wal alaniyah, terbuka maupun diam-diam. Nah, persiapan yang juga tidak kalah pentingnya adalah persiapan dari sisi agenda kerja. Saya ingin hatam berapa kali Quran. Dicanangkan deh sekarang. Saya ingin iktikaf gak di masjid ini 10 hari. Kalau kita tidak niatkan sekarang, maaf, PNS itu tidak akan pernah iktikaf selamanya Pak. Kenapa? Saya kan tugas negara ya. Saya ingat pesantren saya dengan Ustaz Zuhri di Bangil itu ada Masjid Manarul Islam. 10 hari yang terakhir iktikaf itu dirancang sedemikian rupa, diumumkan yang datang dari jauh Pak, dari pulau-pulau. Yang iktikaf itu orang dari Jakarta, dari jauh-jauh iktikaf. Nah, ada satu saya seorang kepala sekolah SMP negeri di Surabaya, tiap tahun dia iktikaf 10 hari tiap tahun. PNS kepala sekolah lagi. Kenapa dia bisa? Saya sejak awal minta izin, seluruh cuti tidak pernah saya ambil. Saya memohon kepada atasan saya, cuti saya dipakai iktikaf 10 hari. Kalau nggak diniatkan, kapan sunnah ini bisa kita kerja? Padahal Nabi selama hidupnya
tidak pernah meninggalkan iktikaf 10 hari di masjid, tidak keluar sama sekali baik siang maupun malam. Itulah yang disebut dengan iktikaf selama bulan suci Ramadan. 10 hari terakhir tidak keluar dari masjid baik siang maupun malam. Nah, yang kita lakukan apa? Iktikaf juga, cuma ada tambahan iktikafan. Nah, ya, ada tambahannya. Itu bukan istilah saya, itu istilah Ibnu Qayyim. Beda iktikaf kita katanya dengan iktikafnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, agenda seperti inilah mudah-mudahan yang bisa kita siapkan. Mari kita menjadi manusia yang berubah selama Ramadan, berubah menjadi lebih baik, dan mari kita nambah amalan-amalan soleh kita selama Ramadan. Karena hanya ada 2 kunci itu membuat suksesnya puasa kita: menambah dan merubah. Menambah menjadi lebih banyak, berubah menjadi lebih baik lagi dari apa yang sudah kita kerjakan selama 11 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu taala a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.